kekuatan. Yuk kita ucapkan bersama, membangun kekuatan. Amin. Saya akan membacakan dari kitab Kejadian tentang Menara Babel. Kejadian 11. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini, pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita simak dari nafs yang kita baca? Jadi pada saat itu, pada satu ketika manusia bersatu untuk membangun suatu menara. Bersatu, unity. Kita sering berbicara tentang unity adalah kesatuan. Dan kesatuan itu mendatangkan kekuatan. Benar. Itu sebabnya kita sering diajarkan untuk unity di rumah, unity di gereja, dan unity anak-anak Tuhan. Tetapi kesatuan itu, kalau didasarkan kepada hal-hal yang tidak benar, hasilnya tidak benar juga. Pada saat itu, mereka mendasarkan unity mereka untuk satu tujuan, yang didasari atas kesombongan. Manusia sombong menganggap mereka, kalau mereka bersatu, mereka bisa berbuat apa saja, dan mereka merasa tidak membutuhkan Allah. Jadi unity digunakan untuk hal yang tidak baik. Lalu Allah yang melihat hati mereka menghentikan usaha mereka. Dengan cara apa Allah menghentikan usaha mereka? Dengan mengacaukan bahasa mereka. Dikacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak bisa lagi interaksi, mereka berserak, gagallah rencana mereka. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita bisa ambil dari kisah nafs ini. Tetapi hari ini saya akan bawakan dua hal saja. Yang pertama, saya akan bicara dulu soal unity. Sekali lagi, unity atau kesatuan memang adalah sesuatu yang sangat penting. Dan unity itu membangun kekuatan. Di dalam kitab Kejadian Imamat 26 ayat 8 dikatakan, 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Satu laksa itu 10.000. Kalau 5 orang anak Tuhan bisa menghancurkan 100 musuh, 100 kuasa kegelapan, 100 roh jahat. Tetapi kalau bersekutu 100 anak Tuhan, yang akan dihancurkan adalah 10.000. Suatu kelipatan yang sangat luar biasa. Jadi memang unity atau kesatuan adalah suatu kekuatan. Nah, masalahnya pada saat kita baca tadi kisah Menara Babel, kekuatan unity yang menghasilkan kekuatan itu dipakai untuk sesuatu yang buruk. Contoh lain, unity atau kesatuan dipakai untuk hal yang buruk. Contoh
contoh lain adalah Ananias dan Safira. Tentu saya tidak baca natsnya ya, ayatnya. Tetapi kita semua pasti ingat bagaimana suami istri bersekutu. Kan suami istri bersekutu bagus ya. Tetapi untuk membohongi, mendustai Roh Kudus, Ananias dan Safira. Jadi unity itu satu kekuatan, tetapi hati-hati, bahaya kalau dipakai untuk sesuatu yang buruk, untuk tujuan yang buruk. Lalu di dalam kitab Lukas 11 ayat 18, jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Kerajaan setan itu nyatanya sampai sekarang bertahan. Dan mengapa mereka bertahan? Karena mereka unity. Tetapi sekarang lagi unity yang salah. Dan bahkan unity di bawah intimidasi. Itulah iblis. Baik, jadi saya ingin menekankan betapa pentingnya unity. Unity itu adalah suatu kekuatan. Tetapi unity bisa dipakai untuk hal yang buruk. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tentu kita mengerti kekuatan dari hasil dari unity ini kita akan pakai untuk sesuatu yang baik, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi itulah yang akan kita lakukan. Kita membangun kesatuan, kita membangun unity, karena memang unity atau kesatuan adalah kekuatan. Tetapi kekuatan yang akan kita bangun adalah kekuatan untuk membangun hal yang baik, untuk membangun keluarga Allah, untuk membangun di dalam persekutuan komunitas anak-anak Tuhan, gereja lokal, antar sesama. Mari kita mengerti bahwa kita bisa menjalani, memenangkan peperangan, pertempuran. Kita melewati masa pandemi ini, kita bisa lewati dengan unity, dengan kekuatan, amin. Dan kekuatan yang dari Allah, unity yang dari Allah, kita bangun untuk sesuatu yang baik. Jadi unity adalah penting, amin. Kita katakan bersama, unity adalah penting. Unity adalah kekuatan. Baik ya. Jadi sebelum saya mau masuk kepada poin yang kedua, mari kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat dengan siapa kita unity, dengan siapa kita bersekutu, dengan siapa kita bergaul erat, dengan siapa kita membangun hubungan. Jadi mari kita membangun hubungan dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Mari kita bersekutu di tempat-tempat yang benar, di tempat-tempat yang menyeberangkan firman Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bekerja sama, kita unity, kita sepakat dengan orang-orang yang takut akan Allah. Jadi kalau kita salah bergaul, salah bersekutu, maka hasilnya adalah kita akan mengikuti hal yang buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini bergaul, kita bisa bebas bergaul dengan siapa saja, kapan saja, dengan cara apapun. Apalagi di era teknologi informasi saat ini, kita bisa menjalin persekutuan hubungan dengan siapa saja, bahkan tanpa diketahui siapa saja. Tetapi hati-hati, hubungan yang salah, persekutuan yang salah, komunitas yang salah, kerjasama yang salah, itu akan menghancurkan diri kita. Hendaknya kita semua mengerti itu. Oleh karena itu berhati-hati dengan persekutuan kita, dengan hubungan-hubungan, dengan komunitas kita. Kita cari orang-orang yang takut akan Allah. Kita bersekutu dengan orang-orang yang hidup di dalam jalan Tuhan. Amin. Amin. Yang selanjutnya, yang kedua, saya mau sampaikan. Jadi kita tadi sudah belajar, sudah mengerti betapa pentingnya unity. Kita harus berhati-hati, kita unity dengan siapa, untuk tujuan apa. Karena Ananias Safira juga unity sebagai suami istri unity, tapi tujuannya apa? Setan pun juga membangun kerajaannya dengan unity, tetapi dengan cara apa dan tujuannya apa. Dan yang kedua, di dalam nats yang kita baca, Allah mengerti hati mereka, Allah mengerti tujuan mereka, dan Allah tahu dasar hati mereka. Lalu Allah hentikan usaha mereka untuk membangun kekuatan, membangun kota. Allah menghentikan mereka dengan cara apa? Dengan cara mengacau balaukan bahasa mereka. Allah menghentikan usaha mereka dengan mengacaukan bahasa mereka.
Jadi poin kedua yang saya mau sampaikan adalah betapa pentingnya bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa kata-kata, bahasa verbal, tetapi bahasa non-verbal, bahasa yang bukan kata-kata juga ada. Bahasa tulisan, bahasa isyarat, ya, bahasa gerak tubuh, dan banyak sekali ya bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa membuat manusia saling mengerti, saling berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan, berbagi perasaan, saling mendukung dengan bahasa. Dengan bahasa kita bisa menebarkan fitnah, menebarkan dusta, bisa mengacaukan satu keluarga, bisa mengacaukan satu persekutuan, bisa mengacaukan satu komunitas. Bahasa adalah alat komunikasi. Dengan bahasa manusia bisa membangun kekuatan, bisa membangun unity, bisa membangun saling pengertian, bisa saling mendukung. Bahasa bisa dipakai untuk hal yang baik, dan bahasa bisa dipakai untuk hal yang buruk. Bahasa. Terlebih lagi saat ini, pada masa era teknologi informatika, nggak pakai ngomong, cukup bahasa gambar. Betul? Hanya dengan melihat gambar. Ya, kalau gambarnya benar, banyak fitnah, banyak dusta disebarkan lewat gambar. Entah itu gambar karikatur, entah itu gambar yang diedit. Jadi itulah bahasa. Allah menghentikan niat orang-orang di Babel ini, menghentikan dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Bahasa kita semuanya saat ini yang hidup di zaman saat ini mengerti betapa mudahnya kita saling berbagi informasi, betapa mudahnya dusta atau fitnah itu menyebar kemana saja, sangat mudah sekali, termasuk juga di tengah-tengah anak Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan sederhana saja. Mari kita berhati-hati dengan bahasa. Yang pertama tadi, mari kita berhati-hati membangun unity dengan siapa, untuk apa. Lalu yang kedua, bicara soal bahasa. Bahasa bisa membangun unity, bahasa bisa menebarkan ketakutan, intimidasi, tetapi bahasa juga bisa memberikan dukungan dan mengangkat orang-orang yang lemah, orang-orang yang lelah. Jadi mari kita berhati-hati dengan bahasa. Mari kita gunakan bahasa untuk membangun, untuk mengangkat mereka yang lemah, untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, untuk saling mendukung, saling merangkul. Mari kita gunakan bahasa untuk membangun unity yang baik, unity yang benar. Bukan hanya bahasa verbal, bahasa kata-kata, tetapi bahasa non-verbal, termasuk juga bahasa di dalam media sosial. Apalagi saat ini kita hidup di dalam akhir zaman, dan tadi Allah mengatakan di dalam nats yang kita baca tadi, Allah mengatakan mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Tangkap, ini message yang sangat dalam. Ini di akhir zaman, sebelum kedatangan Tuhan, maka pengetahuan teknologi dan pengetahuan manusia akan mencapai klimaks. Yang artinya firman Allah akan digenapi mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Dan salah satu cara manusia untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang kita baca, caranya adalah dengan teknologi informasi. Dan itu juga bicara bahasa. Jadi hari-hari ini kita harus hati-hati. Kita jangan terjebak untuk masuk kepada bahasa yang salah, sehingga akhirnya tanpa kita sadari kita masuk kepada unity yang salah. Dan pada akhirnya tanpa kita sadari kita menggenapi rencana iblis untuk menghancurkan orang-orang percaya. Jadi ini adalah suatu message yang kuat buat kita. Nah, saya ingin mengatakan
Yang harus kita lakukan adalah mari kita jaga bahasa kita. Mari kita membangun bahasa yang baik, belajar bahasa yang baik dan belajar bahasa yang benar. Bahasa yang menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Bahasa yang merangkul, bahasa yang membangun dan bukan bahasa yang menghancurkan. Bahasa yang membuat orang yang lelah, orang yang letih, mereka menjadi bangkit. Bahasa yang membuat kita unity di dalam Tuhan. Yang melebarkan kerajaan Allah. Mari kita membangun. Mari kita belajar. Mari kita ubah pola bahasa kita. Berhati-hati dengan bahasa kita. Mari kita pakai bahasa untuk hal-hal yang baik. Mari kita menggunakan bahasa kita untuk hal-hal yang baik. Dan jangan sampai kita terjebak kepada arus dunia saat ini. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan. Bahasa apa kira-kira yang dibutuhkan manusia saat ini? Bahasa yang seperti apa kita butuhkan di akhir zaman seperti ini? Di mana manusia banyak yang kehilangan kasih. Banyak orang yang kecewa, jauh, meninggalkan keluarga, meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan anak-anak Tuhan. Banyak orang yang menjadi raja tega, menghalalkan segala cara. Bahasa apa yang kita perlukan pada hari-hari ini? Yang saya mau katakan adalah mari kita membuka dari kitab 1 Korintus 13. Bahasa yang kita perlukan hari-hari ini adalah bahasa kasih. Bahasa kasih, di mana Alkitab mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari-hari ini, hari-hari akhir ini, yang kita butuhkan adalah bahasa kasih, bahasa yang saling mengerti, bahasa yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, yang tidak menyebarkan kesalahan orang lain, bahasa yang tidak berdusta, yang tidak menghancurkan sesama. Kita membutuhkan bahasa tersebut, dan bahasa tersebut adalah bahasa kasih. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini betapa banyak keluarga yang hancur karena tidak ada bahasa yang benar di tengah-tengah keluarga tersebut. Kehidupan, hubungan suami istri yang menjadi hancur karena tidak ada bahasa yang baik, tidak ada bahasa yang benar di antara mereka. Orang tua anak, persekutuan, komunitas, dan seterusnya. Jadi mari kita memperbaiki bahasa kita. Segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita sampaikan berdasarkan kasih. Dunia membutuhkan kasih. Hari-hari ini banyak orang kasih menjadi dingin. Kita membutuhkan, orang-orang di sekitar kita membutuhkan. Kita harus meminta kepada Tuhan supaya kasih, cinta mula-mula itu kembali kepada kita. Amin. Jadi itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Allah rindu kita membangun unity. Allah rindu gerejanya bangkit. Dan salah satu cara iblis menghancurkan gereja, menghancurkan persekutuan di gereja ya dengan pandemi ini. Tetapi saya bersyukur di tengah-tengah kita, saudara masih antusias. Saudara memenuhi bangku-bangku dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya bersyukur. Artinya saudara tahu arti persekutuan. Amin. Artinya saudara tahu bahwa persekutuan, unity itu adalah suatu kekuatan. Amin. Kita minta kepada Allah, Tuhan, pulihkanlah dunia, pulihkanlah gereja, pulihkanlah anak-anak Tuhan. Kasih harus dipulihkan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, oh terima kasih Bapa. Biar firman menjadi rema. Biar kami mengerti isi hati Tuhan. Biar kami mengerti isi hati Tuhan. Seberapa saudara yang mengatakan aku mengerti Tuhan,
Aku rindu kasih itu dipulihkan di tengah-tengah kami, gereja dunia. Saudara yang mengerti apa yang saya sampaikan dan katakan, Tuhan, aku mau respon kepada